3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sama Jika Putra Prawira. Saya Syahida Sidik Nur Rahman. Saya Ilham Zada Zinadane. Saya Nelly Amelia. Saya Saul Tapiani. Saya Arga Dwinata. Di sini kita akan mempresentasikan golongan 1A dan 2A. Ulang nggak? Di sini ada 4 topik pembahasan. Yang pertama, sifat fisik dan sifat kimia. Yang kedua, sumber alami di alam dan teknik pemurniannya. Yang ketiga, harga pasaran. Dan yang keempat, contoh manfaat atau kegunaan. Yang pertama ada sifat fisik dan sifat kimia pada golongan 1A dan 2A. Golongan 1A atau alkali, sifat fisiknya tersusun dari logam lembut, rendah densitas, dan memiliki titik lebur yang rendah. Sifat kimianya sangat reaktif, terutama dengan air, membentuk hidroksida dan gas hidrogen, reaksi dengan halogen dan menghasilkan garam halida. Contoh litium, natrium, kalium. Golongan 2A atau alkalin tanah. Sifat fisiknya logam yang lebih keras dibandingkan golongan 1A. Memiliki titik lebur yang lebih tinggi. Sifat kimianya kurang reaktif dibandingkan golongan 1A, tetapi masih bereaksi dengan air, terutama kalsium dan magnesium. Mampu membentuk oksida dan hidroksida. Contohnya berelium, magnesium, dan kalsium. 2. Sumber alami di alam dan teknik pemurniannya pada golongan 1A dan 2A. Yang akan dibacakan oleh Arga. Golongan 1A, hidrogen. Sumber alami hidrogen adalah unsur paling melimpah di dalam semesta, terutama di bintang-bintang dan gas raksasa seperti Jupiter. Di bumi, hidrogen lebih sering ditemukan dalam bentuk senyawa seperti air, H2O, atau hidrokarbon seperti minyak dan gas alam. Teknik pemurnian, reformasi metana Stemmerhen reforming SMR, proses yang paling umum untuk menghasilkan hidrogen komersial metana CH4 bereaksi dengan uap air pada suhu tinggi untuk menghasilkan hidrogen dan karbon monoksida. Reaksi CH elektrolisia air proses yang menggunakan listrik untuk memecah air H2O menjadi hidrogen dan oksigen. Ini adalah metode yang ramah lingkungan jika menggunakan sumber energi terbarukan. Reaksi gasifikasi biomasa seperti limbah organik dapat diproses untuk menghasilkan hidrogen melalui gasifikasi. Golongan 1A, litium. Sumber alami, litium sebagai besar ditemukan dalam bentuk senyawa dibantuan seperti spodumen, lepidoli, dan bantuan garam. Negara-negara penghasil utama litium adalah Australia, Argentina, dan Chili. Teknik pemurnian, pengolahan biji spodumen. Litium diperoleh dari biji spodumen dengan cara pemanasan biji tersebut dengan asam sulfat untuk menghasilkan litium sulfat yang kemudian diproses lebih lanjut untuk menghasilkan litium karbonat atau litium hidroksida. Memprosesan garam laut, litium juga dapat diproses dari air garam yang mengandung litium seperti yang terdapat di danau. Garam air, garam pompa ke permukaan, kemudian dikeringkan dengan cara penguapan untuk
mengkonsentrasikan litium yang kemudian diproses menjadi litium karbonat. Metode elektrolisis digunakan untuk memasukkan litium murni dari litium klorida, Li atau litium karbonat Li2CO3. Golongan 1A, natrium. Sumber alaminya natrium klorida atau garam dapur. Teknik pemurniannya dilarutkan kristal garam dalam air, lalu saring memisahkan pengotorannya. Setelah itu, panaskan larutan garam bersih sehingga terbentuk kristal garam yang lebih murni. Yang keempat, kalium. Sumber alaminya adalah yogurt. Teknik pemurniannya adalah pasturasi. Susu segar dipanaskan hingga suhu 90 Celcius sambil diaduk agar proteinnya tidak mengumpal. Proses ini bertujuan untuk menghilangkan bakteri lain yang ada dalam susu. Pendinginan. Susu didinginkan hingga suhu 37-45 Celcius dalam wadah tertutup. Penambahan bakteri. Bakteri ditambahkan ke dalam susu dengan teknik aseptik atau di dekat api. Peramuan. Susu yang sudah ditambahkan bakteri diperam di ruangan hangat sekitar 30-40 Celcius selama 3 hari dalam keadaan tertutup rapat. Filtrasi. Bagian padat dan cair dipisahkan. Bagian padat dapat langsung dikonsumsi sebagai yogurt, sedangkan bagian cair dapat ditambahkan pada susu segar. Golongan 1A, 5 rubidium. Sumber alami rubidium terdapat dalam jumlah kecil di alam, terutama dalam mineral idolit, sebuah jenis liga dan polusit. Mineral ini mengandung rubidium dalam bentuk senyawa seperti rubidium aluminosilikat. Teknik pemurniannya, pemurnian rubidium biasanya dilakukan dengan cara ekstraksi dari mineral tepodolit atau polusit. Menggunakan metode pemisahan kimia seperti floatasi atau pemanasan mineral untuk mengisolasi rubidium sebagai senyawa garamnya. Kemudian dilakukan pemurnian lebih lanjut dengan elektrolisis atau reaksi kimia. Nah, cesium. Sumber alami cesium juga ditemukan dalam mineral lepidolit serta dalam polusit. Polusit terutama yang ditemukan di Kanada merupakan sumber utama cesium. Teknik pemurniannya, cesium dipisahkan dari mineral dengan cara ekstraksi kimia mirip dengan rubidium, menggunakan proses seperti pengendapan dan pemanasan untuk mengisolasi senyawa cesium. Pemurnian ini lebih lanjut dapat dilakukan dengan elektrolisis atau reaksi kimia untuk memperoleh cesium murni. Dan yang ketujuh ada francium. Sumber alami francium adalah unsur yang sangat langka dan radioaktif. Ia berbentuk secara alami dalam jumlah sangat kecil sebagai produk peluruhan dari elemen uranium dan thorium. Francium tidak ditemukan dalam jumlah signifikan di alam sehingga sumber utama adalah peluruhan siotop, uranium, dan thorium. Teknik pemurniannya karena keberadaannya yang sangat langka. Pemurnian francium secara praktis sangat sulit dan jarang dilakukan. Jika diperlakukan, francium bisa diperoleh melalui peluruhan radioaktif isotop lainnya. Seperti radium dilakukan reaktor nuklir dan kemudian dipisahkan menggunakan teknik pemisahan radioaktif dan alitrokimia. Delapan, berilium. Sumber alami berilium adalah unsur kimia yang sangat ringan dan termasuk dalam golongan logam alkali tanah. Berilium jarang ditemukan dalam bentuk bebas di alam, tetapi lebih sering terdapat dalam berbagai mineral. Teknik pemurniannya: 1. Ekstraksi biji berium atau bertransit diolah dengan asam sulfat atau natrium hidroksida untuk melarutkan berilium. 2. Presipitasi. Berilium dipisahkan dari larutan menggunakan bahan kimia seperti fluorsilikat. Reduksi. Berilium oksida direduksi dengan magnesium atau karbon untuk menghasilkan logam berilium murni. 4. Pemurnian akhir. Metode elektrolisis atau distilasi vakum digunakan untuk meningkatkan pemurnian logam.
kacangan atau almond kacang mete, biji-bijian atau chia labu, biji-bijian utuh, beras merah, quinoa, produk susu, ikan salmon, makarel, air mineral kaya magnesium. Teknik pemurniannya proses Pitgeon reduksi magnesium oksida dengan refolisikon dalam panur vakum untuk menghasilkan magnesium murni. Proses elektrolisis leburan magnesium klorida dari air laut atau mineral seperti karnalin. Destilasi vakum digunakan untuk meningkatkan pemurnian logam magnesium dengan memisahkannya dari pengotor volatil. 10. Kalsium. Sumber alami kalsium ditemukan di berbagai mineral terutama pada batuan kapur atau CaCO3 dan gipsum. Ca atau CaSO4 2H2O. Sumber utama kalsium adalah batuan sedimen dan laut di mana kalsium membentuk senyawa karbonat seperti kalsit dan aragonit serta sulfat. Sumber alami lainnya termasuk dolomit atau CaMg, CO3 2 dan anhidrit CaSO4. Teknik pemurniannya, elektrolisis garam kalsium dilakukan pada lelehan kalsium klorida atau CaCi2 menggunakan arus listrik untuk menghasilkan kalsium murni. Reduksi termal menggunakan reduktor seperti aluminium untuk mereduksi kalsium oksida atau CaO atau kalsium klorida. Metode ini digunakan untuk menghasilkan kalsium berkualitas tinggi untuk keperluan industri. Strontium. Sumber alami mineral strontianit, celestit, makanan laut, sayuran hijau, dan air. Teknik pemurniannya, reduksi termal, strontium oksida SRO direduksi dengan aluminium. Yang kedua, elektrolisis garam strontium seperti SrC12 dilelehkan dan dielektrolisis. Barium. Sumber alami barit, BaSO4, mineral sulfat barium yang paling umum digunakan dalam industri minyak dan gelas sebagai lumpur pengeboran. 2. Witterit, BaCO3, mineral karbon barium, sumber utama untuk produksi senyawa barium lainnya. Yang ketiga, sumber lain, tanah dan batuan yang mengandung barium dalam jumlah kecil sebagai pengotor. Air tanah dapat mengandung ion barium dalam konsentrasi rendah. Teknik pemurniannya adalah reduksi barit BaSO4 dengan karbon menghasilkan barium sulfida BaS. Konversi ke senyawa lain seperti barium karbonat BaCO3 menggunakan karbon dioksida CO2. Elektrolisis leburan barium klorida BaC12 untuk menghasilkan logam barium. Nomor 4, distilasi vakum untuk kemurnian tinggi opsional. Lanjut ke slide berikutnya. Radium. Sumber alami, radium ditemukan secara alami dan dalam biji uranium dan thorium seperti uraninit dan monasit. Ia terbentuk sebagai produk pelarutan radioaktif dari uranium dan thorium. Radium juga dapat ditemukan dalam rumah, air, dan mineral lainnya yang mengandung unsur-unsur ini. Teknik pemurniannya adalah yang pertama, pengolahan biji-biji uranium atau thorium dihancurkan dan digiling menjadi bubuk halus untuk mempermudah ekstraksi. Yang kedua, pelinihan leaching. Biji yang sudah dihancurkan dicampur dengan asam kuat seperti asam nitrat untuk melarutkan uranium atau thorium serta unsur-unsur lain yang terlibat dalam proses peluruhan. Yang ketiga, pengendapan precipitation. Setelah pelinihan, larutan diproses untuk mengendapkan senyawa tertentu seperti radium bromida atau radium klorida yang mengandung radium. Pemurnian lebih lanjut. Yang keempat, pemurnian lebih lanjut. Proses pemurnian lebih lanjut dilakukan dengan menggunakan teknik seperti pertukaran ion atau destilasi untuk memisahkan radium dari unsur lain yang mungkin terkandung dalam larutan seperti barium atau kalsium.
Yang kelima, kondensasi radium. Setelah pemurnian, radium dapat dipisahkan dalam bentuk senyawa padat dan dikendalikan agar dapat digunakan untuk aplikasi medis atau ilmiah. 3. Harga pasaran pada golongan A1 dan A2. Harga pasaran untuk logam alkali dan alkali tanah seperti litium, natrium, kalium, dan rubidium dapat bervariasi tergantung pada tingkat kemurnian dan kondisi pasar global. Berikut adalah harga rata-rata beberapa elemen tersebut dalam rupiah atau dikonversi dari harga dalam USD atau yuan Tiongkok. 1. Hidrogen bervariasi, umumnya digunakan dalam bentuk gas industri. 2. Litium sekitar 1,5 juta hingga 4 juta per kilogram tergantung pada bentuknya, atau hidroksida atau karbonat. 3. Natrium sekitar 35.000 hingga 50.000 per kilogram dalam bentuk metalik. 4. Kalium sekitar 170.000 per kilogram dalam bentuk kalium hidroksida atau metalik. 5. Rubidium sangat mahal, sekitar 350 juta hingga 500 juta per kilogram karena ketersediaannya yang sangat terbatas. 6. Cesium lebih mahal dari rubidium, terutama untuk cesium murni. 7. Francium tidak tersedia di pasaran karena bersifat sangat radioaktif dan langka. 8. Berelium sekitar 5 juta hingga 15 juta per kilogram. 9. Magnesium sekitar 30.000 hingga 50.000 per kilogram. 10. Kalsium sekitar 35 hingga 50.000 per kilogram dalam bentuk metalik. 11. Strontium sekitar 70.000 hingga 100.000 per kilogram. 12. Barium bervariasi berdasarkan bentuknya, biasanya lebih tinggi dari strontium. 13. Radium tidak dijual bebas karena sifatnya yang radioaktif. Harga ini bisa berubah berdasarkan pasar, kurs, dan permintaan industri. Dan yang keempat, manfaat atau penggunaan pada golongan A1A dan 2A. Golongan 1A, 1 hidrogen. Energi digunakan sebagai bahan bakar dalam sel hidrogen untuk menghasilkan energi bersih. Industri dipakai dalam produksi amonia, hidrogenasi minyak, dan pengolahan logam. Kedirgantaraan bahan bakar utama dalam roket karena ringan dan berenergi tinggi. Di sini ada contoh-contoh gambarnya. Kedua, litium. Komponen utama baterai litium ion yang digunakan dalam elektronik dan kendaraan listrik. Digunakan dalam pengobatan gangguan bipolar, industri kaca dan keramik, menambah kekuatan dan ketahanan kaca setelah keramik. Sini ada contoh gambarnya juga. Dan selanjutnya, natrium, industri kimia. Digunakan dalam produksi natrium dioksida, natrium klorat, dan sebagai reduktor. Pembuatan kaca, sodium karbonat digunakan dalam pembuatan kaca. Pendingin natrium cair digunakan sebagai pendingin dalam reaktor nuklir. 4. Kalium. Pertanian komponen utama adalah pupuk sebagai sumber kalium untuk tanaman. Medis digunakan dalam larutan rehidrasi dan untuk mengatasi hipokalemia, kekurangan kalium. Bahan kimia digunakan dalam pembuatan sabun dan deterjen. Di sini juga ada contoh gambarnya. 5. Rubidium. Penelitian fisika digunakan dalam jam atom karena stabilitasnya yang tinggi. Medis, beberapa isotopnya digunakan dalam pencitraan medis. Aplikasi khusus digunakan dalam sel fotovoltaik dan laser. 6. Cesium. Jam atom isotop cesium 133 digunakan dalam jam atom yang sangat akurat. Pengobaran minyak larutan cesium format digunakan sebagai cairan pengobaran bertekanan tinggi. Kedokteran cesium di radioaktif digunakan dalam terapi kanker. Dan ketujuh, francium. 1. Riset ilmiah. Francium digunakan dalam penelitian ilmiah terutama untuk mengamati sifat-sifat atom seperti interaksi elektromagnetik pada atom berat. Studi ini membantu meningkatkan pemahaman tentang struktur atom dan mekanik
kuantum. 2. Eksperimen fisika inti. Karena sifat radioaktifnya, francium digunakan dalam eksperimen untuk mempelajari peluruhan radioaktif dan sifat partikel subatomic. 3. Tidak digunakan secara praktis. Francium hampir tidak memiliki kegunaan komersial atau industri karena keterbatasannya sangat langka. Diperkirakan hanya ada kurang dari 30 gram di seluruh kerak bumi pada waktu tertentu. Dan yang kedua, radioaktifnya sangat tinggi dengan waktu paruh yang sangat singkat. Waktu paruh isotop paling stabil francium 223 hanya sekitar 22 menit. Beryllium. Industri kedirgantaraan digunakan dalam pembuatan pesawat dan komponen luar angkasa karena ringan dan tahan panas. Reaktor nuklir digunakan sebagai reflektor neutron. Elektronik digunakan dalam pembuatan komponen elektronik yang membutuhkan kekuatan tinggi dan stabilitas suhu. Magnesium. Konstruksi digunakan dalam pembuatan panduan yang ringan untuk pesawat dan kendaraan. Industri farmasi digunakan dalam suplemen mineral dan antasida. Piroteknik digunakan dalam kembang api dan suar karena sifatnya menyala yang terang. Kalsium, kesehatan tulang. Suplemen kalsium digunakan untuk kesehatan tulang. Industri digunakan dalam produksi semen dan sebagai reduktor dalam pembuatan logam lainnya. Pertanian digunakan dalam pupuk dan sebagai pengubah pH tanah. Strontium, piroteknik digunakan untuk menghasilkan warna merah dalam kembang api. Kesehatan tulang. Suplemen strontium granulat digunakan dalam pengobatan osteoporosis. Jam atom, isotop strontium digunakan dalam jam atom karena stabilitasnya. Barium, medis digunakan dalam sinar X. Gastrointestinal dalam bentuk barium sulfat. Industri digunakan dalam pembuatan kaca khusus dan dalam pipa minyak. Piroteknik digunakan untuk menghasilkan warna hijau dalam kembang api. Radium, medis dahulu digunakan dalam terapi kanker, tetapi digantikan karena bahaya radioaktifnya. Penelitian digunakan dalam penelitian radiologi dan fisika atom. Sekian dari kami, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.